Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 22 Februari 2023 merupakan hari Rabu Abu. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Eustachius Panca Setianta. Lagu Hanya Debulah Aku oleh Marisa Monik. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang dan Pengampun, kami bersyukur atas hari baru ini, Rabu Abu yang sekaligus menjadi hari dimulainya retret agung kami, untuk memasuki masa Prapaskah. Kami mau mendengarkan Engkau lebih sungguh lagi ya Bapa. Utuslah Roh-Mu yang kudus untuk meluruskan langkah dan laku kami. Dan dengan pertolongan rahmat-Mu, biarlah kami semakin menyadari keberadaan kami di hadapan-Mu yang hanyalah setitik debu. Demi Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 18. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu,
Mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka." Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, "Di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku
sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus bab 5 ayat 20 sampai dengan bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat ini, saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang.
Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berpuasa yang benar. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja semesta menandai permulaan masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu. Nabi Yoel dalam bacaan pertama cukup keras menyerukan cara puasa benar di hadapan Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid esensi berpuasa yang benar. Yesus tidak mempersoalkan cara beribadah yang benar, tetapi mengingatkan banyak orang yang mempraktekkan kemunafikan dalam beribadah. Kebanyakan mereka memiliki motivasi yang tidak sehat dalam beribadah, seperti memasang wajah muram dan mengubah air mukanya agar semua orang tahu bahwa ia sedang beribadah. Mencari kepuasan melalui pujian orang lain adalah motivasi yang munafik dan tidak sehat. Mengapa demikian? Karena apa yang terlihat dari luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Penampilan dan motivasi tidak selaras. Hari ini
ketika kita memulai masa puasa dan pantang dengan Rabu Abu, kita diingatkan tentang makna berpuasa yang benar. Pertama, kita diingatkan akan kematian kita. Itulah sebabnya abu ditandai di kepala atau di dahi kita. Abu adalah pengingat yang mendalam sekaligus suram bahwa kita adalah debu dan pada akhirnya kita akan menjadi debu kembali. Kedua, kita diingatkan tentang siapa pencipta kita dan bahwa kita adalah makhluknya. Dan sebagai makhluk, tidak ada yang bisa kita banggakan sebagai pencapaian-pencapaian kita sendiri. Sama seperti kita akan menjadi debu, semua pencapaian dan pujian kita seperti debu di hadapan Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita juga diingatkan sebagai orang berdosa. Tetapi Tuhan itu pengasih, penyayang, dan pengampun. Dia memanggil kita untuk kembali kepadanya dan bertobat dari dosa-dosa kita. Meskipun hati kita hancur oleh kesalahan kita, Tuhan akan menyembuhkan dan mengampuni hati yang rendah hati dan menyesal. Itulah sebabnya masa puasa dan pantang sebaiknya diiringi 3 keutamaan, yaitu sikap spiritual dengan berdoa, bertobat dari dosa-dosa kita, dan berderma. Kita berdoa karena kita ingin mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan juru selamat kita. Kita melakukan penebusan dosa seperti berpuasa untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan untuk berpaling dari pencobaan. Bahkan di penghujung masa Prapaskah ini, menjelang hari raya puncak sepanjang tahun liturgi, kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menerima sakramen tobat. Kita juga memberi sedekah karena milik kita adalah titipan dari Tuhan, dan membantu orang miskin adalah tugas dan tanggung jawab kita. Sikap murah hati adalah salah satu keutamaan moral yang harus kita bangun setiap hari. Sebagai murid Yesus, kita diajak untuk bermurah hati. Kemurahan hati ditunjukkan dengan kerelaan kita untuk saling berbagi dan memberi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemurahan hati tidak diukur dari banyaknya pemberian kita, melainkan keikhlasan dan ketulusan hati kita. Yesus mencela orang-orang Farisi yang berderma untuk dipuji orang dengan berkata, "Apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang." Maka masa puasa dan pantang mengingatkan kita tentang siapa Tuhan itu dan siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita sambut masa Prapaskah dalam gerakan aksi puasa pembangunan Keuskupan Agung Jakarta
2023, yaitu peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci kami mulai ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Gerakan hati kami untuk aktif mewujudkan peran serta dalam membangun kesejahteraan bersama melalui karya nyata. Doa ini kami hunjukkan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.